Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk penjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Di sebuah rumah yang cukup besar, tinggallah seorang janda bersama anak semata wayangnya yang telah menginjak usia sekitar 20 tahunan. Janda itu bernama Bu Nok dan anak gadisnya itu bernama Dini. Lokasi tempat tinggalnya mereka berada tak jauh dari sebuah rest area jalan tol yang menghubungkan antara Cikarang, Palimanan, atau Cipali. Dikarenakan suami Bu Nok telah meninggal dunia, maka Bu Nok berpikir keras tentang bagaimana ia bisa menghidupi dirinya bersama anaknya tersebut. Maka rumah yang ia tempati dibuatlah menjadi sebuah rumah kos dengan harapan para pekerja rest area ada yang berkenan menyewa tempat kosnya. Dengan demikian ia dapat mengambil uang sewa bulanan untuk sekedar menghidupi dirinya bersama anaknya tersebut. Entah kebetulan atau memang sudah menjadi rezekinya, Dini anaknya tersebut mendapat tawaran bekerja di salah satu kios yang berada dalam lokasi rest area. Nah, dari sanalah kemudian Dini menawarkan pada kenalannya bahwa rumah kosnya disewakan. Singkat cerita, rumah kos yang terdiri dari 3 kamar tersebut kemudian penuh disewa oleh para pekerja rest area. Dikarenakan dalam pekerjaan itu ada pergantian shift, membuat rumah kos tersebut tak pernah sepi dari keluar masuk penghuninya. Usut punya usut, yang membuat ramai rumah kos itu ternyata anak Bu Nok yang bernama Dini itulah yang menjadi pusat perhatian para pemuda penyewa rumah kos tersebut. Bukan tanpa sebab, Dini adalah seorang gadis cantik dengan kulit kuning langsat dan senyum menawan yang mampu meruntuhkan iman setiap lelaki yang memandangnya. Beberapa pemuda penghuni kos yang sengaja mencari perhatian Dini mencoba mendekati Dini dengan berbagai cara. Namun semua itu tak membuat Dini serta-merta memilih salah satu di antara mereka. Mengapa demikian? Karena Dini telah memiliki tambatan hatinya. Anton, salah satu di antara pemuda penghuni kos itu, merasa tersinggung dengan sikap Dini. Padahal ia belum mengutarakan isi hatinya pada Dini. Ia merasa tersaingi dengan pemuda yang telah dipilih Dini untuk menjadi tambatan hatinya. Ia pun mulai menyusun rencana jahat terhadap Dini. Waktu pun berlalu. Anton bersama 2 rekannya telah tak lagi ngekos di rumah Dini. Menurut cerita teman-temannya yang masih ngekos jika Anton pindah bekerja di tempat lain. Pada suatu waktu, tersiar kabar Dini jatuh sakit. Sakitnya itu sangat aneh. Bagaimana tak aneh? Dibilang sakit, Dini masih tetap makan dan minum layaknya orang sehat. Namun, semakin porsi makannya bertambah, tubuh Dini semakin kurus. Bahkan hanya tinggal kulit pembungkus tulang. Wajah cantiknya semakin pudar seiring kulit wajahnya yang seperti mengeriput, layaknya nenek-nenek. Sangat mengerikan ya teman-teman. Dan yang paling miris, tambatan hatinya yang dulu ia sayangi ketika Dini sakit seperti itu, malah pergi meninggalkan dirinya. Benar-benar sakit lahir dan batin yang sepertinya dirasakan Dini saat itu. Dan beberapa bulan kemudian, Dini meninggal dunia, meninggalkan duka yang mendalam bagi ibu dan neneknya. Di sanalah kejadian aneh mulai terjadi. Para penghuni kos lama telah pindah kos, bahkan sebagian telah pindah bekerja.
Dan datanglah penghuni kos baru menempati rumah kos tersebut. Beberapa waktu setelah Dini meninggal dunia, bagian dalam rumah kos itu diperlebar. Sekat antara penghuni kos dan penghuni rumah dibuka sehingga ruangan bagian dalam menjadi satu ruangan yang cukup luas. Namun ada salah satu kamar yang tak pernah disewakan kepada para penyewa kos, yaitu bekas kamar Dini semasa mendiang masih hidup. Namun aneh, ada salah seorang penghuni kos yang memergoki nenek-nenek yang ternyata adalah neneknya Dini. Sering mengantarkan makanan ke dalam ruangan kamar tersebut. Padahal katanya kamar itu kosong, tapi kok diantar makanan? Itulah yang membuat rasa penasaran para penghuni kos baru yang belum tahu sama sekali kisah sebelumnya tentang rumah tersebut. Suatu ketika, Arif, salah seorang penghuni kos, melihat nenek itu mengantar sesuatu ke dalam kamar, dan tak lama ia menutup dan mengunci pintu kembali kamar tersebut. Tentu saja hal itu membuat Arif penasaran. Ia pun berbisik-bisik pada temannya untuk menginvestigasi apa sebenarnya yang dilakukan sang nenek dalam kamar tersebut. Namun dikarenakan tak ada celah-celah untuk mengintip kegiatan si nenek, maka mereka pun menyiapkan siasat lain, yaitu harus melihat ke dalam apa sebenarnya isi dalam kamar tersebut. Pada suatu sore, ketika sang nenek telah keluar dari kamar misterius tersebut, Arif dan temannya berjingkat-jingkat mengintip dan mengikuti si nenek. Apa maksud mereka sebenarnya? Rupanya mereka ingin tahu di mana sang nenek menyimpan kunci kamar yang misterius tersebut. Karena kebiasaan orang-orang tua, jika menaruh kunci, selalu digantungkan di paku yang menancap di dinding agar tidak lupa dan mudah mengambilnya kembali. Benar saja, si nenek menggantungkan kunci kamar di dekat pintu kamar tidur si nenek, berdekatan dengan kamar Bu Enok. Dalam kisah ini, kegiatan Bu Enok tidak terlalu banyak diceritakan. Mata Arif berbinar-binar manakala mengetahui jika kunci kamar yang membuatnya penasaran itu tergantung. Sehingga dengan mudah ia pun mengambil kunci tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, ia pun perlahan membuka pintu kamar lalu masuk ke dalam. Begitu ia berada di dalam kamar, tiba-tiba aroma harum semerbak memenuhi seluruh ruangan kamar tersebut. Wangi parfum yang biasa perempuan gunakan. Seketika, bulu kuduk Arif dan temannya itu pun merinding. Namun, rasa penasaran mereka yang kuat mengalahkan rasa takutnya. Mereka pun memeriksa seisi kamar. Terlihat ruangan kamar yang bersih, rapi, dan harum. Namun, untuk apa si nenek sering masuk kamar dengan membawa makanan? Dan makanan itu untuk siapa? Aneh, pikir mereka berdua. Setelah puas melihat-lihat seisi kamar, mereka pun segera keluar dan mengunci kembali kamar tersebut. Tak lupa, mereka mengembalikan kunci ke tempat semula. Waktu pun terus berlalu. Sang nenek sakit, lalu dirawat oleh anaknya yang lain, dan Bu Enok pindah ke rumah saudaranya untuk merawat ibunya tersebut. Sehingga di rumah itu hanya tinggal para penghuni kos yang kebanyakan anak-anak muda, para karyawan rest area. Dan sejak si nenek pindah, maka tidak ada lagi kegiatan si nenek yang keluar masuk dalam kamar misterius tersebut. Pada suatu malam, di saat semua penghuni kos sedang kerja malam, tinggallah Arif dan temannya. Ya, hanya mereka berdua. Dan tak biasanya, malam itu Arif dan temannya merasakan suasana merinding. Padahal ia telah menghuni tempat kos itu lebih dari setahun lamanya. Dan di waktu-waktu kebelakang, mereka belum pernah merasakan hal-hal yang membuat mereka merinding seperti malam itu. Menit demi menit berlalu, jam pun bergulir. Tak terasa, waktu menunjukkan tengah malam. Tiba-tiba, terdengar suara pintu kamar belakang terbuka. Sontak Arif dan temannya terkejut. Bagaimana tidak? Di dalam rumah itu hanya mereka berdua. Lalu
siapa yang membuka pintu kamar belakang. Mereka takut jika yang membuka pintu kamar itu maling yang memasuki rumah. Dengan sigap, Arif dan temannya segera bangkit dan menuju kamar belakang. Begitu sampai di sana, tak ada siapa-siapa. Bahkan pintu kamar itu masih tertutup rapat dan tak ada tanda-tanda jika ada orang yang memasuki rumah tersebut. Belum lagi rasa takut mereka hilang, tiba-tiba kursi di dekat kamar itu pun bergerak dengan sendirinya ke arah samping. Sontak saja, hal itu membuat Arif dan teman-temannya berteriak kencang, memecah kesunyian malam itu. Apa itu? Teriak Arif lalu berlari ke arah depan. Dengan sekuat tenaga, mereka berebutan menggapai pintu kamar. Dan berak, tubuh mereka membentur pintu kamar. Lalu mereka mencoba membuka pintu kamar. Namun pintu kamar itu pun tak bergeming dan tak bisa dibuka. Padahal pintu kamar mereka tak dikunci. Sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi pintu kamar. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana ketakutannya mereka saat itu. Dan perlahan-lahan dari arah belakang mereka, sesosok bayangan perlahan menghampiri mereka dengan suara cekikikan yang menegakkan bulu roma. Nah, hal itulah yang membuat mereka semakin ketakutan yang teramat sangat. Tubuh mereka telah bersimbah keringat dingin. Dengan bibir bergetar, Arif berkata, "Ampun." Sosok itu pun terus mendekat ke arah Arif dan temannya. Dan semuanya menjadi gelap. Mereka pun pingsan di depan pintu kamarnya. Mereka baru tersadar ketika keesokan harinya terdengar lamat-lamat suara orang yang riuh membaca doa. Perlahan-lahan Arif membuka matanya, diikuti oleh temannya. "Alhamdulillah," ujar mereka yang berkerumun mengucap hamdalah. Setelah keadaan pulih, Arif lalu menceritakan hal yang menimpanya. Dari cerita Arif itulah, akhirnya ramai-ramai penghuni kos berpindah ke tempat kos yang lain. Singkat cerita, rumah kos itu pun berganti penghuni. Namun aneh, mereka hanya beberapa hari bertahan di rumah kos tersebut. Begitulah seterusnya silih berganti dengan yang lainnya. Dan beberapa waktu kemudian, setelah diadakan pembersihan oleh orang pintar, maka kondisi rumah kos itu pun kembali ramai oleh para penghuni kos dan tak ada lagi kejadian aneh yang menimpa para penghuni kos di tempat tersebut. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.